Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan siang hari ini. Udaranya cukup panas tapi kerasa sejuk karena ada tamu yang datang hari ini. Menyejukkan dan menyegarkan. Emang air gitu. Oke, nah ini ada Mbak Via. Mbak Via ini adalah anggota KPI ya. KPI ini bergerak di bidang pendampingan ya Mbak Via ya. Perlindungan perempuan dan anak tepatnya. Perlindungan perempuan dan anak. Nah, untuk wilayah Jombang. Kita KPI cabang Jombang. Oh, KPI cabang Jombang. Sedikit mungkin bisa diceritakan yang belum ngerti gitu, maaf ya. Sedikit aja. KPI ini adalah organisasi masyarakat, organisasi perempuan yang memang kita itu ada di perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada korban KDRT, ada korban kekerasan seksual. Memang kita yang mendampingi. Kalau memang ada yang melapor seperti itu. Dan katanya di era pandemi ini ternyata banyak yang melapor. Iya sih, ada peningkatan kasus di era pandemi ini. Sampai berapa mungkin? Kalau dari kasus di Jombang sendiri yang masuk datanya untuk bulan Juli itu ada berapa ya? Ini yang masuk data kita yang nggak masuk juga banyak. Soalnya gini, masyarakat itu kan kalau hal-hal seperti itu sepertinya itu masih enggan untuk mau melapor. Nah, padahal melapor ini akan membuat efek jera pelaku. Seperti itu. Tapi memang bisa jadi efeknya untuk si pelapor ini kan istilahnya orang akhirnya tahu gitu dan bisa jadi malu. Ya. Memang seperti itu, karena kita kan tahu ya bahwa masyarakat itu masih enggan melapor karena takut. Seumpama ada tetangganya yang kejadian kayak gitu, ada kasus pencabulan yang tetangganya ada yang tahu tidak berani melapor karena memang takut, atau keluarganya sendiri tidak mau melapor karena aib itu tidak mau diketahui orang. Padahal kalau mau melapor itu juga akan membuat efek jera pelaku. Iya kan? Kita kan tidak tahu habis melakukan pada si A bisa juga melakukan sama si B. Harusnya ditekankan begitu ya. Iya, memang untuk masyarakat yang mengetahui seperti itu jangan enggan dan jangan takut melapor. Itu memang harus kalau tahu ada kejadian hal semacam itu itu. Dan sebenarnya masalah identitas juga apakah kalau identitas sih kalau kita sudah tercium tahu gitu, kita itu tidak pernah mengekspos korban maupun pelaku. Dirahasiakan semacam itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melapor sebenarnya, karena bisa jadi nanti pelaku akhirnya akan melakukan kepada yang lain. Karena untuk bisa melapor itu kadang-kadang masyarakat itu takutnya engkau nek lapor akan dikenakan biaya yang luar biasa banyak, padahal itu enggak. Apalagi kalau sang pelapor itu bisa menghubungi kayak WCC seumpamanya ya di situ. Itu nanti kalau minta pendampingan akan didampingi sampai tuntas pelaporan sampai ke persidangan itu nanti akan didampingi. Tidak ada memberikan biaya apa? Tidak ada pembiayaan apapun. Kadang-kadang orang itu kan lain lagi ya, kalau ada kasus terus ada calo yang datang, yuk kasusmu itu bisa diselesaikan, itu lain lagi tanpa kita masalahnya. Kalau ada pendampingan dari kami, tidak ada biaya, itu tidak ada, nggak ada biaya sama sekali. Kalau dari KPI sebenarnya ada kemudian dapat dananya dari mana, Mbak ya? Kita itu memang di bawah naungan dari Mampu. Mampu itu organisasi Australian yang dari Australia. Seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu disupport dari situ. Gitu ya, dari pendanaan dan kita itu ya. Bergandeng tangan erat sama WCC memang untuk perlindungan perempuan dan anak. Sekarang ini kan juga banyak sekali kasus-kasus yang menimpa anak-anak semacam pencabulan, pelecehan seksual semacam itu.
Jadi miris sebenarnya kalau tahu di Jombang ini kasus luar biasa dan punya peringkat gitu. Oh iya. Peringkat berapa di Jombang? Peringkat kesekian. Tapi peringkatnya itu luar biasa gitu. Masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Narkobanya juga seperti itu, untuk kasus kekerasan seksual juga seperti itu. Yang terjadi itu hamil di luar nikah banyak, terus pencabulan yang baru-baru ini yang lagi marak, seorang kakek yang mencabuli anak usia 7 tahun itu. Itu sampai sekarang pelaku juga belum ditangkap. Di wilayah kita juga, tapi semoga saja apa yang apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi gitu, yang menyusahkan gitu, akhirnya pelaku ini agak susah ditangkap biasanya. Biasanya itu terbentur masalah saksi. Kadang saksi, kita itu untuk melapor itu nantinya kan kalau itu kan juga butuh saksi, ada saksi yang harus bisa melihat. Tapi kemarin itu sudah sih sebenarnya, tapi masih lidik, belum penyelidikan sebenarnya. Tapi setiap kasus yang ditangani WCC atau kami itu biasanya itu nggak ada sih yang bisa langsung ditangkap. Tapi rata-rata itu kasus-kasus itu antara 4 bulan sampai 1 tahun juga baru ditangkap ada. Iya, sampai selama itu, sampai korbannya ditanya itu sampai juga sudah lupa. Iya, sampai kerenteknya ada. Oh iya. Jadi dari WCC sendiri kalau korbannya aja sudah lupa gitu ya. Kalau WCC kan ada data, nggak mungkin lupa. Jadi data itu maksudnya bukan lupa, mungkin apakah istilahnya semangat gitu untuk melanjutkan kasusnya ini masih terus dikejar gitu. Dari pihak kita ya tetap semangat. Untuk ada berapa mereka. Kasus sekarang yang ditangani Mbak Fia yang sekarang ini? Banyak itu bisa sampai banyak, nggak bisa terhitung. Sampai kasus yang dulu yang sudah Jombang ini sudah darurat kasus kayak gitu. Sudah bisa dikatakan darurat kasus kalau saya itu. Terus Jombang ini kasus perceraian juga luar biasa banyak. Dari bulan Juli kemarin 1 bulan bisa terhitung sampai ratusan, 200 lebih yang masuk itu. Kalau dari KPI sendiri ada mencatat kasus perceraian ini untuk KDRT ada kasusnya? Iya banyak sih, banyak, ada 60%-nya. 60% KDRT. Terus yang lainnya itu kayak pernikahan yang sebenarnya tidak diinginkan, hamil di luar nikah kayak gitu kan. Jalan satu-satunya biasanya masyarakat itu kan terus langsung menikahkan mereka gitu kan, padahal kadang-kadang hanya nikah siri, padahal itu bukan penyelesaian yang bagus. Terus bagaimana kalau harusnya gimana harusnya ya proses kalau memang dulu. Sudah kadung gitu Mbak. Ya, apakah tidak cukup dengan menikahkan? Kalau memang gini loh, kalau maksud saya gini, harus proses dulu. Hamil di luar nikah, sebenarnya yang laki-laki tidak mau tanggung jawab tapi dipaksa. Terus akhirnya di pernikahan itu yang banyak 80% itu akhirnya ada ketimpangan. Mereka itu tidak ada kebahagiaan gitu loh. Karena di situ ada keterpaksaan untuk menikah. Tapi kan, hanya untuk mencari status seorang anak itu. Mau nggak mau anak ini kan harus ada statusnya gitu. Iya, seperti itu. Tapi kalau kan, tidak dinikahkan kemudian solusinya apa? Ya solusinya memang proses dulu. Proses dulu. Gitu. Biar tahu hukum-hukumnya bagaimana. Kan kadang-kadang itu kasus-kasus seperti itu menimpanya bukan ke orang-orang dewasa, kadang-kadang juga ke anak-anak yang masih di bawah umur kan. Seperti itu, coba dipikir kalau di bawah umur terus dipaksa menikah akhirnya seperti apa? Kan masih kecil, belum waktunya dia memikirkan untuk berumah tangga, apalagi memikirkan anak gitu kan. Itu kan sebuah keterpaksaan gitu loh. Iya. Akhirnya ya yang paling banyak kasusnya ya bercerai itu. Akhirnya bercerai. Iya, yang banyak seperti itu. Yang memang keterpaksaan kan itu. Iya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, apalagi di tengah pandemi ini,
kalau pandemi ini kenapa sih kasus kekerasan seksual banyak? Kita apakah karena para laki-laki ini nggak aktif? Saya sendiri juga sebenarnya cari aktivitas sendiri. Sebenarnya sih pandemi boleh dikatakan pandemi, tapi aktivitas sih kayaknya juga nggak berpengaruh gitu ya. Tapi kenapa? Karena lockdown kemarin kan lumayan lama Mbak Fia, 3 bulan kan lockdown gitu ya. Kan paling enak kan sama meskipun lockdown. Maksudnya gini, ya kita nggak bisa ngomong yang sejauh itu ya. Apa karena otak dan pikirannya sudah kerasukan setan atau bagaimana? Karena pelaku sendiri kadang-kadang juga sudah punya keluarga gitu loh. Terus apa yang dipikir? Kenapa? Terus anak sekecil itu seumpama harus dicabuli yang merusak masa depannya. Dia harus menanggung penderitaan, mungkin seumur hidup dia akan ingat akan kejadian itu. Apalagi terus kasusnya yang pelakunya seorang kakek-kakek itu, aduh, Masya Allah, itu saya sempat mikir, kakek ini apa ya yang dipikirkan? Nah, untuk masyarakat semua, kasus semacam itu tuh bisa menimpa siapa saja. Makanya itu untuk warga lah himbauan untuk selalu ngontrol anaknya kemanapun mereka pergi. Jadi nggak dibiarkan kemana, jam berapa belum pulang kan. Sebagai orang tua harus tahu kemana anak ini pergi kan, seperti itu. Kontrol orang tua itu lebih penting ke anaknya. Jadi tahu sehari-hari anaknya itu kemana. Masalahnya sekarang itu sudah zamannya zaman Masya Allah memang. Pergaulan anak muda zaman sekarang ya. Sangat mengkhawatirkan. Jadi betul. Mungkin juga himbauan tadi itu Mbak Pia kepada orang tua yang sekarang ini, apalagi punya anak-anak yang teenager gitu ya. Betul, iya. Apalagi betul-betul. Sekarang itu di mana-mana sudah ada warung wifi yang kadang-kadang sampai malam sampai 24 jam itu kan. Udah mulai aktif lagi. Kalau kemarin sempat dilarang kan untuk pandemi ya. Iya, sekarang juga sudah aktif lagi. Ya, kontrol orang tua itu tadi jalan satu-satunya untuk bisa langsung mengontrol anaknya kemanapun pergi. Jadi dari KPI sendiri pendampingannya ini sampai kasusnya selesai gitu ya? Kalau ada kasus sampai kita waktu penangkapan ada penangkapan sampai dari pihak ditangkap BAP sampai mendampingi saat proses di persidangan. Peradilan juga didampingi. Iya, tetap kita mendampingi. Kita bergandeng sama WCC. Sampai ada vonis yang betul-betul adil gitu vonis, ya. Oh, iya. Ada pernah yang kemudian tidak, istilahnya vonisnya tidak adil untuk korban. Oh ya, itu sih jadi sering dibebaskan atau mungkin tidak ada. Kasus yang banyak ini gini, untuk masyarakat sekarang kita sudah perjuangkan yang maksimal bagaimana pelaku untuk bisa menerima kelakuan yang dia lakukan sama korban itu. Terus kadang-kadang kan ada pencabutan laporan seperti itu karena diiming-imingi uang gitu kan. Jadi itu yang sering kali kita, tapi itu semuanya kita serahkan sama korban. Kalau di situ kan kita sudah tidak tapi kan maksud kita itu harga diri itu tidak bisa dibeli dari nilai uang gitu. Tapi di situ kita juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita serahkan kembali lagi ke korbannya, mau gimana. Yang jelas untuk proses sampai ke persidangan itu kita dampingi. Kalau korban yang istilahnya sampai stres, ada nggak Mbak Pia? Sampai stres, ada depresi, pendampingannya seperti apa? Ya pendampingan psikis di VCC sendiri kan ada yang untuk mendampingi psikologinya. Psikologinya ya. Itu ada. Ada. Oke, ya mudah-mudahan kasusnya di Kota Jombang sendiri semakin kita berharap tidak terlalu untuk buku ini bersih dari catatan data kasus yang amin bukunya ya Allah. Setebal apa Pak? Lah iya itu biar masuk di KPI dari tahun berapa Mbak Fia? Lupa. Saya di KPI itu 2016 sampai sekarang udah nangani berapa kasus? Sebenarnya kalau aktif untuk di organisasi perempuan sih dari 2013. Saya sudah aktif. Iya, oke. Mudah-mudahan sukses. Amin. Untuk pendampingan kasusnya ini. Kalau mungkin ada istilahnya kalau reward ini mungkin nanti
rewardnya sama yang kuasa ya Mbak Fia. Ya, itu yang kita itu yang paling penting. Mbak Fia ini bisa jadi juga Amin, berat amin, amin. ya, langkahnya berat dan itu wasting time ya. Jadi istilahnya akhirnya waktu untuk keluarga kan ya otomatis banyak berkurang ya Mbak Fia ya. Nah itu kebetulan saya kan aktivitasnya. enjoy sama diri saya sendiri. Maksudnya alhamdulillah gitu. Apa sisa umur saya bisa manfaat itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu dapat yang jarang orang bisa begitu gitu Mbak Fia. Dapat doa dari orang banyak. Itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Selagi bisa gitu, selagi bisa akan saya lakukan. Padahal bisa jadi aktivitasnya kan belusuan sampai kemana-mana, kemudian waktunya juga kalau tidak ada yang kalau ada yang butuh dan kita lagi itu ya oke, berangkat aja gitu. Walaupun malam hari gitu. Iya. Kemudian sehat Mbak Fia. Mudah-mudahan selalu sehat dan amin ya robbal alamin. Apa yang diinginkan diri jadi kasusnya di Kota Jombang amin. Bukunya bersih. Mbak Fia pengennya dari bukunya catatan kasus paling tidak ya semoga Jombang ini kasus-kasus itu semakin menurun dan nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang ada himbauan lagi itu. Mungkin untuk apa? Ya itu tadi untuk masyarakat Jombang kalau menemui atau melihat dan mendengar kasus-kasus yang seperti itu jangan takut untuk melapor gitu. Jangan takut melapor. Dan melapor ke Polres atau Polsek terdekat itu tidak dipungut biaya atau bisa langsung Polres sebenarnya tidak dipungut biaya. Jangan khawatir kalau ke polisi nanti dicas. Tidak dipungut dicas, biaya, enggak ada itu enggak ada. Iya. Okay. Ini untuk menyelamatkan generasi anak bangsa. Oke. Iya. Ada tambahan lagi? Oke, udah cukup. Terima kasih Mbak Fia. Insyaallah ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih juga. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses amin, untuk amin, apapun amin. yang dilaksanakan Mbak Fia sekarang ya. Amin. Kalau Mbak Fia yang penting berguna untuk masyarakat. Iya betul. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Saya pamit. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.